Aman, Chelsea tak punya rencana untuk pecat Graham Potter di musim ini. Manajemen Chelsea dikabarkan tak punya niatan untuk memecat Graham Potter meski klub tersebut tak mendapat hasil yang bagus di sisa perjalanan musim 2022-2023 ini. Potter sempat menjalani start yang apik bersama Chelsea. Klub tersebut tak tersentuh kekalahan dalam 9 laga perdananya. Dari 9 laga itu, Chelsea memetik 6 kemenangan, 3 sisanya berakhir imbang. Namun setelah itu, penampilan Chelsea amburadul. Dalam 11 laga berikutnya, The Blues kalah 7 kali. Tekanan besar pada Potter. Chelsea musim ini mengeluarkan banyak duit. Musim panas lalu, mereka sudah mendatangkan sejumlah pemain baru. Hal yang sama mereka lakukan juga pada musim dingin 2023 ini. Itu biasanya memberikan efek besar bagi seorang pelatih. Pelatih itu akan dituntut untuk bisa meraih hasil-hasil positif. Jika tidak, maka ia terancam akan dipecat. Chelsea termasuk klub yang sering gonta-ganti pelatih. Hal tersebut terjadi di era Roman Abramovich. Chelsea tak berencana pecat Potter. Kini bos anyar Chelsea, yakni Todd Boehly, tampaknya juga termasuk pemilik yang kejam. Sebab ia sudah mendekap Thomas Tuchel. Namun hal serupa tak akan terjadi pada Graham Potter. Masa depannya di Stamford Bridge disebut bakal aman. Hal ini dilaporkan oleh The Guardian. Media itu melaporkan bahwa Boehly tak akan menghukum Potter jika sang pelatih gagal membawa The Blues gagal masuk ke Liga Champions musim depan. Media itu juga menyebut Boehly dan kawan-kawan tampaknya baru akan memberikan penilaian pada Potter musim depan. Apalagi ada beberapa pemain yang baru akan merapat ke Stamford Bridge musim panas mendatang. Laporan itu juga menyebut pihak Boehly sadar betul bahwa membangun sebuah kesuksesan itu butuh waktu. Rekrutan Chelsea di musim dingin 2023. Chelsea benar-benar head on di bursa transfer musim dingin 2023 kemarin. Sebab mereka memboyong 8 pemain baru sekaligus. Mereka juga mengeluarkan dana sampai 329,5 juta euro untuk memborong semua pemain tersebut. Pembelian termahalnya tentu saja adalah Enzo Fernandez. Chelsea harus menebusnya dari Benfica dengan mahar 121 juta euro. Ia pun jadi pembelian termahal di sejarah Premier League. Sama-sama pincang. Bayern Munchen tak diperkuat Sadio Mane saat jumpa PSG. Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain dalam keadaan yang sama-sama pincang saat keduanya memainkan leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Dua bintang di masing-masing tim dipastikan absen. PSG baru saja mengkonfirmasi bahwa Kylian Mbappe harus absen selama 3 minggu ke depan. Mbappe akan melewatkan pertandingan kontra Munchen yang berlangsung di Parc des Princes pada Rabu 15 Februari 2023 waktu Indonesia Barat. Hal yang sama berlaku untuk Sadio Mane. Ia akan absen dalam pertandingan tersebut lantaran harus menderita cedera kaki bagian bawah. Pemain berusia 30 tahun itu sudah absen cukup lama. Konfirmasi terbaru dari manajer Bayern Munchen, Julian Nagelsmann, menyebutkan sang pemain baru pulih pada akhir Februari. Bisa pulih lebih cepat. Nagelsmann menjelaskan bahwa kondisi Mane saat ini di tahap pemulihan. Perkiraan medis menilai Mane baru bisa main pada akhir Februari. Namun sang manajer tidak menutup kemungkinan bahwa sang pemain timnas Senegal itu bisa pulih lebih cepat. Saya berharap dia pulih sekitar pertengahan atau akhir Februari. Saat ini semuanya berjalan lancar. Tapi yang pasti dia akan absen saat berjumpa PSG. Terangnya dalam laporan Gol. Dalam pemulihan, cedera Mane itu sudah terjadi sebelum Piala Dunia 2022 dimulai. Mane cedera saat Munchen menang 6-1 atas Werder Bremen pada pekan ke-14 Liga Jerman 2022-2023. Pemeriksaan yang dilakukan Munchen memastikan Mane bermasalah dengan kaki bagian bawahnya.
Ia kemudian menjalani operasi untuk memperbaiki tendon di bagian tibia kanan. Setelah menjalani serangkaian perawatan, Mane kini dilaporkan sedang dalam masa pemulihan. Segalanya berlangsung lebih cepat dari perkiraan, walaupun dirinya baru bisa merumput lagi pada akhir Februari. 3 bulan lebih. Laga kontra Bremen merupakan laga terakhir yang dimainkan Mane di musim 2022-2023. Itu berarti ia sudah absen membela Munchen selama 3 bulan lebih. Tanpa Mane, Munchen sejauh ini tidak begitu masalah. Mereka masih punya kedalaman skuad yang lebih dari cukup untuk menggantikan kualitas ex pemain Liverpool tersebut. Hasil Chelsea versus Fulham, imbang 0-0, The Blues hanya raih 1 poin. Chelsea FC gagal meraih 3 poin setelah hanya mampu bermain imbang melawan Fulham FC di Stamford Bridge pada pekan ke-17 Liga Inggris 2022-2023. Pada laga yang digelar pada Jumat 3 Januari 2023 atau Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat tersebut, pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Pertandingan berjalan cukup imbang, baik Chelsea maupun Fulham sama-sama melakukan jual beli serangan secara bergantian. Namun, kedua tim tidak bisa menciptakan peluang yang benar-benar berbahaya. Penyelesaian akhir yang buruk juga membuat kedua tim gagal mencetak gol. Untuk Chelsea, hasil ini sangat disayangkan, apalagi mereka menurunkan 2 pemain baru super mahalnya, yaitu Mykhailo Mudryk dan Enzo Fernandez. Keduanya tampil kurang baik, bahkan Mudryk harus digantikan setelah turun minum oleh Noni Madueke. Tambahan, 1 angka membuat Chelsea kini mengoleksi 30 poin dan untuk sementara duduk di peringkat 9 di klasemen Liga Inggris. Jika Aston Villa dan Liverpool FC meraih kemenangan, maka The Blues bakal turun ke peringkat 11. Sementara Fulham berada di peringkat 6 dengan 32 poin. Fakta menarik Chelsea versus Fulham. Graham Potter telah membuat 64 perubahan pada starting eleven Chelsea dalam 15 pertandingan Liga Inggris yang dia jalani sejauh ini. Itu menjadi kedua terbanyak dalam 15 laga pertama manajer yang bertanggung jawab atas sebuah klub dalam sejarah Premier League. Tak masuk skuad Liga Champions, tanda akhir era Zlatan Ibrahimovic di AC Milan. Era pemain senior asal Swedia, Zlatan Ibrahimovic di AC Milan telah usai, mengingat sang penyerang tak akan masuk di skuad Liga Champions. Hal ini diketahui dari lansiran La Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa Zlatan Ibrahimovic akan kembali ke skuad AC Milan usai penyembuhan cedera di Miami, Amerika Serikat. Ibrahimovic memang baru saja menjalani penyembuhan cedera lutut sebelum kembali ke pusat pelatihan AC Milan di Milanello. Hanya saja, kabar kurang mengenakan terjadi selepas Zlatan Ibrahimovic kembali ke Milanello terkait dengan skuad Liga Champions. Sebelum berlaga di babak 16 besar Liga Champions, tim yang akan bertanding diberikan kesempatan untuk mengubah susunan pemainnya jika mendatangkan pemain baru. Setiap tim akan diberikan jatah pergantian pemain sebanyak 3 orang untuk memperbaiki performa klub. AC Milan sendiri nyaris tak mendatangkan pemain baru, mengingat hanya kiper asal Venezuela Davis Vasquez. Sementara itu, pelatih AC Milan, Stefano Pioli belakangan ini tak mengganti pemain dari daftar 23 pemain yang akan dibawa dalam laga babak 16 besar. Tentu saja, petualangan Zlatan Ibrahimovic di Liga Champions bersama AC Milan akan usai, dengan 1 laga terakhir dilakukan pada pertandingan menghadapi Liverpool pada 2021 lalu. Transisi Karim Benzema yang menua, Real Madrid serius tawar bomber Juventus. Raksasa Liga Spanyol, Real Madrid disebut tertarik mendatangkan penyerang milik Juventus, Dusan Vlahovic, di bursa transfer musim panas 2023 mendatang.
Salah satu hal yang akan coba diperbaiki oleh Real Madrid adalah lini depan yang akan kedatangan penyerang baru di bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Penyerang yang akan coba didatangkan Real Madrid di bursa transfer musim panas 2023 adalah pemain Juventus Dusan Vlahovic. Memang kebutuhan Real Madrid akan penyerang baru sudah kronis, mengingat sang pemain andalan Karim Benzema mulai menua. Untuk mendatangkan Dusan Vlahovic, Real Madrid kabarnya akan memberikan tawaran serius, tepatnya di angka 80 juta euro dilansir dari Calciomercato. Transfer besar kabarnya akan kembali dilakoni oleh Real Madrid di lantai bursa, mengingat dalam setahun terakhir hanya satu nama besar yang hadir, yaitu Aurelien Tchouameni. Selain itu, Real Madrid akan coba memanfaatkan kesulitan yang tengah dihadapi oleh raksasa Liga Italia, Juventus. Belakangan, Juventus memang terkena kasus penyelewengan keuangan, yang kemudian membuat mereka mendapat pengurangan sejumlah poin. Kondisi ini kemudian membuat La Vecchia Signora mendapat sanksi pengurangan 15 poin dari Pengadilan Sepak Bola Italia di pertengahan Januari 2023. Andre Onana bakal dijual Inter Milan. Kiper muda dari Turki terdepan jadi suksesor. Kiper asal Turki, Altay Bayindir, menjadi salah satu pemain yang tengah diminati oleh raksasa Liga Italia, Inter Milan, sebagai calon pengganti Andre Onana. Belakangan, kiper asal Kamerun Andre Onana disebut akan hengkang dari Inter Milan di bursa transfer musim panas 2023. Seperti diketahui, Andre Onana baru saja tiba di Nerazzurri di bursa transfer Januari 2023 dengan gratis dari Ajax Amsterdam. Hanya saja setelah 1 tahun bermain di Inter Milan, ada tawaran lain yang menarik bagi Andre Onana untuk berganti klub. Kondisi ini mau tak mau membuat Inter Milan harus putar otak dan mencoba mencari pemain lain sebagai pengganti. Nama yang muncul adalah penjaga gawang asal Turki, Altay Bayindir, yang sebelumnya juga disebut akan bergabung ke Inter Milan. Bukan sebagai kiper utama, Altay Bayindir kala itu diproyeksikan menjadi kiper kedua atau pengganti pemain asal Slovenia Samir Handanovic. Sementara itu, Inter Milan disebut akan berencana memperbaiki posisi kiper dengan sejumlah nama baru. Andre Onana sendiri kemungkinan masih akan menjadi pilihan utama dengan penampilan menawan yang ditunjukkan bersama dengan Inter Milan di Liga Italia musim 2022-2023. Hanya saja, dilansir dari Tuttosport, Inter Milan disebut bisa saja menjual Andre Onana.